kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita atas cintanya Tuhan kepada kita semua, kita angkat satu pujian ya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik, untuk mulai ibadah kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua, anak-anak-Mu yang ada di rumah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, sampai dengan selesainya ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tetap bersukacita ya untuk hari ini. Kita nyanyi lagu Aku Bersukacita. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tres, kita angkat satu pujian ya. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama.
Adik-adik, saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena sampai pada saat ini Tuhan masih memberkati ibadah kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolong kami semua agar kami mengerti dan memahami isi daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama yang terambil dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, kita akan membaca ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembuhkan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Adik-adik, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, nah kakak mau ngajakin adik-adik untuk kita bernyanyi bersama dari kidung pujian kita bakti yang berjudul Haruslah Yesus Sepenuhnya. Nanti kita ulang 2 kali ya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Adik-adik, tahu nggak kalau lagu ini mau mengajak kita untuk hidup dalam Yesus. Artinya kita harus melakukan kehendaknya dalam kata dan tindakan. Nah, seperti pada pembacaan kita pada hari ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal ke-50 ayat 4 sampai ke-6. Nah, itu mau menceritakan tentang gambaran seorang hamba Allah yang taat. Nah, adik-adik, karena pada saat itu bangsa Israel sedang dalam masa pembuangan di Babel, adik-adik. Maka dari itu Nabi Yesaya mau mengajak bangsa Israel untuk menyadari bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, yang seharusnya mereka adalah hamba Allah yang taat. Tapi ternyata adik-adik, bangsa Israel ternyata gagal dalam menjadi hamba Allah yang taat. Nah, mengapa? Ada yang tahu nggak? Nah, karena bangsa Israel adalah bangsa yang suka memberontak, suka melawan, dan tidak taat kepada Allah. Sehingga Allah pun menghukum bangsa Israel melalui pembuangan
di Babel. Adik-adik, hamba Allah yang taat adalah seorang yang mau menyerahkan hidupnya untuk taat dan setia kepada Allah. Karena Allah akan menuntun dan membimbing, bahkan memberikan karunia dan talenta untuk dapat berbicara tentang firman Tuhan, dan juga memberikan kemampuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan itu saja adik-adik, Tuhan juga akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan penderitaan. Nah adik-adik, Tuhan pun menginginkan kita semua, termasuk kakak, adik-adik, untuk kita menjadi hamba Allah yang taat. Nah, gimana sih Kak caranya untuk menjadi hamba Allah yang taat? Nah, caranya adalah kita harus melakukan perintahnya. Nah, contohnya melalui kita rajin beribadah. Nah, adik-adik, walaupun kita masih ibadah online, tapi kita harus tetap semangat. Nggak boleh malas. Kemudian kita rajin membaca Alkitab. Kemudian yang ketiga, kita rajin berdoa. Nah, kenapa sih kita mesti berdoa? Nah, karena kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, misalnya kalau kita mau tidur, kita harus berdoa supaya Tuhan menjaga kita waktu kita tidur. Nah, kemudian kita bangun pagi, kita juga harus berdoa. Loh, kok berdoa lagi? Nah, karena kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menjaga kita, Tuhan sudah menyertai kita, sehingga kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Nah, adik-adik, kemudian yang keempat, kita mau mendengarkan nasihat orang tua. Nah, contohnya adik-adik, misalnya kalau kita lagi di rumah dengan mama dan papa kita menyuruh adik-adik harus belajar. Nah, kita harus belajar. Kenapa? Supaya kita bisa memperoleh nilai atau hasil yang baik, ataupun kita memperoleh atau dapat ranking, itu bisa adik-adik dengan kita rajin belajar. Nah, kemudian kita harus mentaati peraturan. Nah, contohnya kita juga harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, adik-adik, kita lihat tayangan ini ya. Saya mau seperti Yesus.
Adik-adik, lagu tadi mengingatkan kita bagaimana kita menjadi hamba Allah atau anak-anak Allah yang taat. Nah, adik-adik, gampang kan menjadi hamba Allah yang taat? Yuk, kita menjadi hamba Allah atau anak-anak yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan merespon pemberitaan firman kita pada hari ini. Untuk itu kita bernyanyi dari Kidung Ceria 198, Ku hidup bagi Yesus. Ku hidup bagi Yesus dan jadi saksinya. Dosaku ditebusnya di salib Golgota. Ku taat pada Yesus dan ikut perintahnya, mengasihi temanku, menolong yang lemah. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena anugerah dan kasih-Mu bagi kami semua, sehingga Engkau telah menuntun kami semua untuk dapat hadir dan bertemu dalam ibadah ini. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami semua anak-anak-Mu untuk menjadi hamba Allah yang taat, yang mau setia, mengikuti perintah Tuhan, dengan setia berdoa, baca Alkitab, rajin beribadah, serta mau mendengarkan nasihat orang tua. Saat ini kami berdoa untuk semua anak-anak yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan menuntun kami semua saat belajar, saat bermain, dan juga dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa juga untuk kedua orang tua, kakak dan adik, serta seluruh keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan serta kesehatan kepada kami semua. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati Pendeta Nestor Mananuhas, Pendeta Christine Tangkawaro, dan Pendeta Febriani Tarigan, serta keluarga mereka masing-masing. Juga kiranya Tuhan memberkati seluruh pengurus Pelkat PA, dan kakak layan, serta tim multimedia yang membantu dalam melaksanakan ibadah ini. Kami juga mau berdoa, kiranya Tuhan memberkati, menguatkan dan memulihkan mereka yang saat ini dalam keadaan sakit dan proses pemulihan. Kami juga berdoa untuk opa, oma, dan orang lanjut usia. Kiranya Tuhan tetap menjaga dan memberikan kebahagiaan dalam hidup mereka. Bagi mereka yang menderita dan dalam pergumulan, kami mohon penyertaan Tuhan untuk menguatkan dan memberikan mereka ketabahan dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, jangan lupa untuk membawa persembahan syukur. Minta tolong mama atau papa membantu adik-adik untuk mengumpulkan persembahan dan dibawa ke gereja ya adik-adik. Kita angkat satu pujian ya, Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sekali lagi adik-adik. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita berdoa persembahan adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih buat rezeki yang sudah Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Dan tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang sudah kami berikan boleh berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan di gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita dengan berdoa, kita angkat satu pujian ya. Laut lebar dan luas. Laut lebar dan luas, dan lagi dalam benar. Gunung-gunung tinggi, ya tinggi besar. Tapi kasih Allah melebihi semuanya. Saya pun boleh menjadi anaknya. Nah adik-adik, kita tutup dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga selesai. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang sudah kami lakukan pada hari ini, Tuhan memberkati dan mau menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, demikian ibadah IMPA kita untuk hari ini. Dan kita mengucapkan terima kasih buat Kak Tres yang sudah menjadi pelayan firman untuk hari ini. Makasih ya Kak. Makasih juga Kak Rani. Sama-sama. Adik-adik harus tetap semangat IMPA ya. Tetap semangat juga belajarnya walaupun dari rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Sampai jumpa. Selesailah IMPA kita, sampai jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.